Isilah hidup kita dengan perkataan-perkataan Tuhan. Dan hidup dalam kelimpahan, jangan perkataan-perkataan negatif. Jadi kita harus menang, mengalahkan rasa takut kita. Rasa takut itu dari mana, saudara? Dari diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh kasih. Roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Jangan minder. Percayalah, jika Tuhan memilih mengutus kita, maka Tuhan juga akan menyertai kita. Kunci untuk berhasil adalah posisikan diri kita untuk mengalahkan terus semua raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Banyak yang berkeluh kesah, aduh, dagangan saya sepi, kerjaan saya macet dan lain sebagainya. Ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Jangan mereka-reka yang jahat-jahat, saudara. Apapun hal yang tidak baik, Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup. Jangan khawatir akan hari esok, jangan khawatir akan masa depan. Jangan khawatir akan pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, semua ada di dalam tangan Tuhan. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Jangan lewatkan seri khotbah Pendeta Yehezkiel Philip Tangkulung, tayang perdana setiap hari Minggu pukul 5 sore di channel YouTube GPDI Tasikmalaya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya apa? Di segala ada sesuatu di masa kita berada sekarang ini. Saudara dan saya yang ada pada pagi hari ini. Kita nggak tahu sampai kapan. Anak-anak mungkin di sekolah sudah bosan di rumah. Belajar dari rumah, kerja dari rumah. Bahkan sekarang saya lihat, tadi pagi saya lihat ada objek-objek wisata yang membuka lebar-lebar pintunya untuk datang, dan banyak juga yang botram, banyak juga yang makan. Ya sudah barang tentu kalau saudara makan tidak akan pakai masker dan wah berjubel-jubel dan lain sebagainya. Ada tujuan Tuhan kita ditempatkan di sini. Jangan sampai masa itu lewat begitu saja dan kita tidak dapat mendapatkan sesuatu yang baik dari masa ini. Saudara mungkin berkata bahwa apa sih yang baik? Di dalam kehidupan cari uang susah. Mendapatkan segala sesuatu susah. Firman Tuhan katakan untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Saya masih berbicara tentang sambungan khotbah minggu lalu. Kalau saudara rajin mengikuti ibadah online kemarin, kita sama lihat tentang, saya berbicara tentang penyembahan. Saya menyinggung tentang true worshiper. Penyembahan yang benar-benar menyembah. Dan saya akan memulai khotbah saya dengan menceritakan manusia pertama yang ada di dalam dunia, yaitu Adam dan Hawa. Dan setelah mereka diusir dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Sebagaimana saya belajar sewaktu saya kuliah, bahwa anak perempuan itu
jarang sekali pada masa Alkitab, pada masa zaman dulu jarang sekali ditulis. Jadi yang ditulis hanya laki-laki saja. Dan dua anak laki-laki mereka adalah Kain dan Habel. Dan hanya kisah tentang persembahan mereka kepada Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Kenapa bukan kisah-kisah ketika mereka bercocok tanam, ketika mereka menjadi, Kain itu menjadi apa? Gembala domba, sorry. Habel menjadi gembala domba. Kalau Kain, petani. Mereka tidak diceritakan dalam Alkitab, tapi yang diceritakan dalam Alkitab adalah pengorbanannya, korbannya. Pelajaran yang sangat penting bagi kita yang dipelajari dan dimengerti. Karena apa? Karena di dalam awal Alkitab Kejadian sebelum adanya hukum Taurat, jauh sebelum adanya hukum Taurat, penyembahan sudah ada. Dan akhirnya apa? Pembunuhan pertama yaitu Kain membunuh Habel. Karena apa? Karena persembahan, korban, penyembahannya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Kita semua tahu bahwa korban persembahan dari Habel diterima. Tapi dari Kain tidak diterima. Habel mengorbankan anak sulung dari domba. Dombanya yang terbaik. Sementara Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah yang dia kelola. Tapi tidak dipilih. Nah, apa yang saya mau katakan pada pagi hari ini? Minggu lalu kita belajar tentang apa itu menyembah kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan inginkan dalam penyembahan-penyembahan kita. Dan saya merangkum, menambahkan beberapa hal yang kita perlu pelajari selama ini. Ayat-ayatnya kita sama-sama lihat di dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 24 kita baca. Yohanes 4 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Itu juga ada ayat-ayat yang kita sudah baca pada minggu lalu di ibadah online pada minggu pertama yang kemarin. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi di dalam ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan huruf kecil di dalam huruf R, yaitu roh, berarti dalam roh kita. Penyembahan tentang pengenalan, saudara. Menjalin hubungan dengan Allah yang menciptakan kita. Sebab kita bisa melakukan penyembahan secara ritual tanpa disertai pengenalan. Itu yang disebutkan di dalam ayat 22 tadi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sudah dapat bayangkan? Yang tidak kamu kenal kamu sembah. Saya kasih contoh, ilustrasi. Seorang ibu yang dengan bangganya mengatakan bahwa anak saya mah seneng sama Valentino Rossi. Anak saya mengetahui skornya Valentino Rossi itu sampai di mana dia pernah memenangkan pertandingan GP, motor GP di berbagai macam tempat, di berbagai macam negara.
Dia ngikutin terus perkembangannya sampai akhirnya kalah. Sampai akhirnya sekarang banyak yang bilang, wah jago di tikungan. Valentino Rossi. Sampai akhirnya motor banyak yang pakai nomor 46. Ada sebutan The Doctor. Itu julukan daripada Valentino Rossi. Tetapi ketika ditanya mereka, ditanya sama orang-orang, si ibu itu, Bu, pernah ketemu Valentino Rossi? Belum. Dan yang pasti juga Valentino Rossi pun tidak mengenal anak itu. Valentino Rossi itu tidak mengenal si Ujang itu. Nah, sama dengan kita. Kita bisa menyembah tanpa mengenal sama sekali. Yesus katakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Coba lihat di dalam ayat 22. Kembali ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi kita bisa menyembah tanpa mengenal sama sekali. Yesus katakan demikian. Para ahli Taurat, para orang Farisi, mereka hafal dari luar kepala isi Taurat Tuhan, punya pengetahuan yang luar biasa tentang Tuhan. Mereka punya pengetahuan yang luar biasa tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Sebaliknya, murid daripada Yesus, mereka tidak punya pengetahuan tentang hukum Taurat. Rata-rata murid-muridnya Yesus itu apa, saudara? Nelayan. Nelayan-nelayan yang menangkap ikan. Apakah mereka dilantik atau dididik dulu sebagai sarjana teologi, sebagai master, sebagai doktor teologi? Tidak. Tetapi mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, dengan gurunya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi selalu mempunyai pendekatan tentang benar atau salah. Kalau saudara melihat tentang bagaimana zaman daripada Yesus, Yesus menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang mati. Pada waktu menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu orang Farisi katakan apa? Nggak benar itu. Wah, nggak benar. Wah, nggak mungkin, nggak boleh kamu menyembuhkan orang di pada hari Sabat. Lalu Yesus jawab dengan penuh kasih. Bertindak jadi hakim. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, selalu pendekatan untuk mendekat tentang benar atau salah. Mereka sering mencari kesalahan dan bertindak layaknya seperti Tuhan. Oh, firman Tuhan bilang begini, nggak bisa. Oh, firman Tuhan begini, bilang ini, itu, dan lain sebagainya. Oh, tidak boleh. Jangan. Tapi Tuhan, Yesus bertindak penuh kasih. Oleh karena kasih juga kita dipersatukan pada pagi hari ini. Amin. Saya terharu melihat banyak jiwa-jiwa yang antusias datang. Ada seorang bapak yang datang jam 5:30. Sudah dapat bayangkan, 1 jam sebelum kebaktian. Luar biasa. Ada yang takut datang ke gereja karena takut tertular COVID-19. Atau saya lebih senang dengan Koko David. COVID-19, tapi saya lihat dia berjalan-jalan di dalam kota Tasikmalaya. Saya bilang gak adil. Jalan-jalan di kota Tasik, saya pernah lihat dia naik motor, saya pernah lihat dia nyetir mobil, saya bilang sakti ini orang. Tapi disuruh ke gereja, takut tertular. Tapi bukan itu maksudnya, saudara. Karena memang mungkin alasan-alasan tertentu saja.
Di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan apa? 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih, aku sama sekali apa? Tidak berguna. Ini yang dijadikan pendekatan Yesus. Berbeda dengan ahli Taurat, saudara. Hubungan yang lebih penting daripada hubungan merasa paling benar. Sekarang kan banyak orang yang merasa diri paling benar. Oh, kalau saya ke gereja, saya akan tertular. Nah itu ngerasa diri paling benar. Oh, kalau saya datang beribadah secara offline, oh itu saya merasa diri, waduh, jangan. Belum tentu, saudara. Mungkin saudara pesan makanan melalui online, orang yang nganterin mungkin terpapar, lalu katakan, saya paling hebat, paling tercover dengan masalah ini. Saudara, pengetahuan sedikit. COVID-19 melalui droplet. Jadi kalau saudara ngomong, saudara batuk, saudara bersin, kalau nggak pakai masker, maka droplet itu akan menyebar. Gitu. Tapi ketika saudara dilindungi oleh masker, dan saudara barang tentu dilindungi oleh Tuhan Yesus, saudara akan terhindar. Jadi jangan pakai alasan untuk tidak bisa ke gereja, tidak mau ke gereja, karena alasan di gereja banyak orang yang bawa COVID. Nah loh. Jadi saudara bisa jadi sales promosikan bahwa gereja aman. Amin. Jadi jangan katakan, wah sedikit yang datang juga. Ingat ketika 12 pengintai, mayoritas yang ngomong negatif adalah 10 orang bilang, wah di Kanaan itu orang-orangnya besar-besar, nggak bisa kita masuk ke Kanaan. Tapi yang 2, itu Yosua dan Kaleb. Dia memberikan semangat, ayo kita bisa masuk ke dalam Kanaan. Begitu juga dengan saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Saya tidak memaksa untuk saudara datang ke gereja secara offline. Untuk sementara 1 minggu 1 kali saja. Tetapi saya mau supaya saudara dapat pengertian yang luar biasa tentang bagaimana menyembah Tuhan. Jangan sampai ada istilah waktu online, pengen offline, begitu offline, aduh takut. Jadi saudara maunya apa, saudara? Iya kan? Saya banyak ketemu dengan banyak jemaat-jemaat yang katakan, saya bertanya secara langsung, Bapak, Ibu, Saudara, suka ikutan online, ibadah online? Oh enggak, saya mah pengen yang offline. Pengen yang langsung. Saya nggak pernah ikutan, saya nggak pernah nonton, ikutan ibadah di YouTube. Saya pengen yang langsung. Begitu gereja dibuka, begitu ada apa istilahnya, Tuhan sudah berikan, karena kita sudah di Tasikmalaya sudah zona biru, bentar lagi ke hijau. Kalau nilai kita naik, Kota Tasik ke 10 nilainya, maka kita jadi hijau. Poin kita naik, udah jadi sekarang jadi biru, makanya pemerintah memperbolehkan kita melakukan ibadah langsung. Tapi ada juga yang bilang, aduh saya kan sudah tua, giginya tinggal 2, menclok di jendela.
Saya senang saudara pakai masker tapi bisa ketawa. Saudara dapat bayangkan, saudara banyak sekali alasan-alasan. Sampai-sampai di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22 saudara catat dan saudara baca nanti di rumah. Tentang bagaimana orang kaya yang bodoh yang datang kepada Yesus dan dia berkata, "Guru yang baik." Saya bacakan sekilas saja. Saudara menyimak Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus kaget. Kenapa? Kenal aja enggak, langsung bilang guru yang baik. Hanya Allah yang baik kata Yesus. Kalau saudara nanti baca ya di rumah ya. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang ini menyebut Yesus guru yang baik. Padahal dia belum mengenal Yesus. Nggak mengenal sama sekali. Kalau sekarang dia orang konglomerat. Karena apa? Karena Yesus katakan, sok singkatnya, sok kamu perintah-perintah Tuhan udah sampai mana? Oh, jangan berzina, jangan dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah, ibumu dan lain-lainnya. Wah, semua hukum Taurat sudah dilakukan. Yesus katakan ada satu lagi. Apa itu? Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Maka kamu akan mendapatkan harta di sorga. Itu mungkin yang dijadikan orang-orang Pantekosta zaman dahulu bilang, upahmu besar di sorga. Tapi saya mau supaya saudara dan saya mendapatkan upah, jangan di sorga saja, tapi di dalam dunia sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah itu. Orang ini menyebut dengan Yesus sebagai guru yang baik, padahal dia belum mengenal Yesus. Nah, orang yang sekarang ini banyak orang-orang yang wah sok kenal, sok dekat. Akhirnya apa? Dalam masa-masa susah uang ini, akhirnya apa ujung-ujungnya? Pinjam uang dong. Padahal nggak kenal. Sampai akhirnya banyak orang-orang yang ditipu karena apa? Karena mulutnya baik. Tapi Yesus mendekati orang itu dengan pendekatan penuh kasih. Yesus nggak bilang, kenapa lu ngomong sama gua guru yang baik? Karena sana pergi-pergi, kenal aja kagak? Enggak. Tapi Yesus katakan bahwa jual, kurang, kamu kurang satu. Bagus, hebat, dari awal A sampai Z kamu tahu mengenal firman Tuhan, tapi satu yang kurang. Jual, berikan ke orang miskin, lalu ikut aku. Lalu apa? Orang kaya yang bodoh itu pulang dengan hati yang sedih sebab banyak hartanya. Kalau ada penyembah yang benar, berarti ada juga penyembah yang salah. Jangan sampai kita selama ini berpikir bahwa kita sudah menyembah dengan benar. Tetapi ternyata sebenarnya kita menyembah Tuhan dengan salah. Yohanes 4 ayat 24, saudara kita bersama-sama baca. Yohanes 4 ayat 24, itu penting. Kita buka Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Kita menyembah Tuhan dengan roh juga. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena kita menyembah Allah yang adalah roh. Saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini, saudara tidak melihat wujudnya Allah. Tetapi kita menyembah dengan roh kita. Nah itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau.
Yesus berkata bahwa Bapaknya suka kita menyembah dalam roh, di dalam hati dan kebenaran. Itu yang harus kita lakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan sesuai kemauan kita. Makanya saya katakan harusnya kita tayang premier hari ini. Kalau tidak ada masalah di handphone. Dan saya bilang begini, kita ini ibadah meskipun kita di rumah. Kita ini ibadah. Ada banyak orang yang bisa bersaksi di masa krisis. Tuhan bisa memberkati mereka secara ajaib. Krisis, pandemi COVID-19 mulai dari awal tahun 2020 adalah waktu terbaik untuk membuktikan siapa teman kita sesungguhnya. Krisis juga adalah waktu terbaik mencari siapa yang bisa kita andalkan dalam pekerjaan kita. Krisis juga bisa, semua ini akan diperlihatkan di dalam krisis. Orang yang tadinya begitu aktif dalam pelayanan, mungkin berkata amin paling besar kalau di gereja. Belum ditanya sama pendeta, dikata oh, ada haleluya, dia berkata haleluya. Mungkin suaranya di Jalan Panyerutan nomor 10, tapi terdengar sampai perapatan rumah sakit, saking kerasnya dia berkata haleluya. Menyanyi paling keras, bisa saja berubah menjadi orang yang mudah mengeluh di saat-saat krisis ini. Gampang putus asa, egois. Yang penting saya sehat, orang lain peduli amat. Mementingkan diri sendiri. Mungkin saudara-saudara dapat bantuan dari pemerintah. Mungkin saudara juga dapat bantuan-bantuan dari gugus tugas. Bersyukurlah kalau saudara dapat. Karena itu adalah berkat daripada Tuhan di masa krisis. Krisis adalah waktu yang terbaik mencari siapa jati diri kita. Jadi kalau kita mau mencari pemimpin, kita mencari anak buah, kita mencari pasangan hidup sekalipun, saudara. Sekarang waktu yang tepat. Tuhan itu baik. Dan Dia ingin agar kita tidak hidup sia-sia. Dan bisa menyembah dengan benar. Ingat, Tuhan tidak kekurangan apapun, saudara. Termasuk penyembahan kita. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah aturan yang berlaku pada pagi hari ini, yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, itu untuk kebaikan kita, saudara dan saya. Bukan untuk keuntungan Tuhan, bukan. Tujuan penyembahan adalah untuk menjalin hubungan dengan pribadi yang kita sembah. Jangan hanya di mulut saja. Ketika kita di dalam gereja kita berdoa Tuhan. Tapi ketika di luar gereja, kelakuan kita seperti anak setan. Atau mungkin lebih jahat daripada setan. Penyembahan adalah sarana membuat hubungan terjaga dengan baik antara Tuhan dengan kita. Penyembahan memungkinkan akses kita kepada Tuhan tetap terbuka, sama seperti kalau saudara sedang di rumah. Beberapa bulan terakhir ini banyak yang mewajibkan kita bekerja di rumah, berusaha di rumah, belajar di rumah. Ketika akses itu mati, akses internet itu mati, sama seperti kita kehilangan sesuatu. Begitu juga penyembahan. Penyembahan membuat akses kita terbuka, memastikan bahwa sambungan kita tetap bagus. Ayat terakhir di dalam Roma 12 ayat pertama. Roma 12 ayatnya
yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi setiap kali kita perlu mengingatkan diri kita sendiri, terutama di saat menyembah. Katakan bahwa semua keberadaan kita, semua yang aku punya, harta, jabatan, kedudukan, pelayanan, semua ini milik Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Agar kita memberikan, menjadikan, dipakai sesuai kehendak dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang kita seharusnya kita katakan kepada Tuhan. Jadi inilah tentang penyembahan. Saya percaya kita semua diperlengkapi pada bulan ini. Kita masih minggu kedua dalam bulan Juni. Siap menjadi penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu tetap rendah hati dan selalu di dalam penyembahan. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita begini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa tidak akan selamanya kita berjauhan begini. Mungkin beberapa bulan ke depan kita tidak usah pakai masker. Mungkin kita tidak akan mengalami social distancing. Saya melihat kasihan yang datang suami dengan istri untuk jauh. Sedangkan di dalam rumah buru-buru 1 meter, 1 senti pun tidak. Karena nempel terus kayak perangko. Sekarang di gereja malah dipisahkan. Tapi kita tahu bahwa ini semua untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan supaya kita selalu tetap terjaga. Tuhan memberkati pada kita semua. Musik singers naik ke atas. Maaf saudara kalau pada pagi hari ini saya agak kaku menghadapi saudara. Karena selama 3 bulan ini saya menghadapi kursi-kursi yang kosong. Saya berkhotbah sama selayaknya seperti orang gila, saudara. Karena saya berkhotbah kepada kursi-kursi yang kosong. Kalaupun ada pelayan-pelayan, mereka sibuk dengan gorengan, gehu, bala-bala, dan aqua. Mungkin ada yang bawa kue, ada yang bawa makanan. Dan saya khotbah. Dan saya tidak menghiraukan mereka yang makan karena mereka juga sudah melayani. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengatakan apa yang Tuhan perbuat itu ada yang terbaik. Dan kiranya Tuhan yang memberkati pada saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan yang memberkati kepada kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih. Dan saya harap bahwa Tuhan yang akan selalu memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, tetap tinggal di dalam penyembahan yang benar. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, dan kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Saya undang saudara-saudara sekalian
Kita bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Pada pagi hari ini kami memerlukan Engkau, Tuhan. Di saat ketika kami merasa bahwa mungkin membuat kami merasa takut. Keadaan yang membuat kami merasa, Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami tahu bahwa kami mempunyai Engkau yang selalu ada dan selalu menjaga kepada kami. Memberkati setiap jiwa yang hadir pada pagi hari ini. Memberkati mata pencahariannya. Memberkati setiap jiwa-jiwa, memberkati setiap apa yang ada di hadapan mereka. Biar Tuhan sendiri yang tolong dan memberkati. Memberkati apa yang kami bisa lakukan. Di dalam kami memberikan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Penyembahan-penyembahan kami. Kami rindukan Tuhan jamahan kasih-Mu. Kami rindukan jamahan-Mu Tuhan. Supaya kami dapat tetap kuat di masa krisis. Agar kami, iman kami, supaya kami tidak jatuh. Di masa krisis, kami tetap kuat sampai langkah kami yang terakhir. Kami bersyukur bahwa kami sudah bisa beribadah kembali secara offline. Tetapi kami akan bersyukur kembali untuk kami bisa melakukan akses kami. Memberkati setiap jiwa-jiwa. Dan biar Tuhan sedang tolong dan memberkati. Memberkati setiap jiwa-jiwa yang akan memberikan persembahan yang kedua. Biar Engkau yang memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel GBDI Tasikmalaya. Tuhan Yesus memberkati.